Welcome to BLRR Wonder Home, podcaster magang idaman kalian. Pasti teman-teman masih awam melihat saya dan narasumber yang akan berbicara dengan saya. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Bima Inar, selaku mahasiswa magang yang ada di Wonder Home. Selanjutnya saya, yaitu Lintang, juga mahasiswa magang di Wonder Home. Oke, selanjutnya saya Reza. Saya juga mahasiswa magang di Wonder Home. Di umur-umur segini kita pasti sering banget overthinking, entah tentang masa depan, entah tentang keluarga, pasangan, dan apapun itu. Nah, untuk teman-teman itu apa sih overthinking di benak teman-teman? Overthinking itu sebenarnya hal yang gak terlalu berguna. Ya karena selain dia itu cuman menuhin pikiran kita, dia itu juga bawa emosi-emosi negatif. Buat kita itu ngelakuin hal-hal negatif. Kalau overthinking itu nggak kita kelola dengan benar. Oke. Ya, tapi menurut saya overthinking itu juga kadang perlu buat kita gimana lebih tahu ke depannya tuh kita bakalan gimana gitu. Kita kan overthinking kepikiran terus jadi kita punya plan A, plan B, plan C buat kedepannya gitu. Itu kalau mungkin diambil dalam sisi positif ya. Oke, berarti overthinking ini bisa menuju ke yang positif, bisa menuju ke yang negatif seperti itu ya. Saya kurang setuju sih itu, Pak. Oke. Karena gini, Pak, namanya aja udah overthinking. Oke. Over itu berlebihan. Kalau kayak yang dibilang Bapak Reza tadi itu kan memikirkan, berarti cuman thinkingnya doang, overnya nggak ada. Kalau thinkingnya doang berarti itu masih dalam batas wajar, belum sampai overthinking yang terlalu berlebihan. Gitu Bapak Reza menurut saya. Gimana? Ya, karena persepsi orang beda-beda ya. Ya. Soalnya ya emang ada orang yang overthinking tuh bisa aja dia nanti kedepannya bakal berubah karena dia udah berlebihan kan memikirnya. Jadi kayak mungkin dikit-dikit dia mengurangi terus sambil berubah gitu bisa. Itu menurut saya. Oke. Berarti bagi teman-teman, overthinking itu memiliki persepsi yang berbeda-beda ya tadi ya. Ada yang dari Mas Lintang tadi, over itu terlalu berlebihan. Semua yang berlebihan itu pasti tidak baik. Seperti itu kan Mas Lintang. Dan untuk Mas Reza tadi, overthinking itu ada sisi positifnya. Agar kita bisa berubah ke depannya, nanti kita bisa mengurangi hal-hal yang negatif-negatif tersebut, seperti itu, ya kan? Iya, tergantung orangnya. Oke, tergantung orangnya. Oke, kalau dari saya itu sebenarnya overthinking itu juga ada negatifnya, ada positifnya. Tergantung bagaimana kita melaksanakannya, bagaimana kita menggunakannya seperti itu. Kalau kita terlalu over, yang sangat-sangat over itu sudah pasti tidak baik. Entah itu bagi kesehatan kita, entah itu bagi pikiran kita, bagi tubuh kita, seperti itu. Nah, sekarang Mas Lintang dan Mas Reza ini ada nggak sedikit cerita tentang overthinking atau kenapa kok bisa overthinking, terus overthinkingnya kenapa, melakukan hal apa seperti itu? Apakah boleh diceritakan? Oke. Siapa dulu? Bapak Reza. Mas Lintang dulu. Kalau dari sisi saya ya, Mas Bima. Tapi ini tolong di keep secret aja ya. Karena ini sebenarnya cerita dari teman saya. Oke, nanti kita sensor, kita coret, dan kita tidak akan menampilkan wajahnya. Kita tidak menyebutkan nama ya di sini ya. Iya, kita nggak menyebutkan nama. Tapi mungkin aku bakalan manggil dia itu si A atau si B. Oke. Putra saja, Mas. Kalau Putri gimana? Kalau Putri cewek. Ya kan ceritanya dari cewek, Mas. Aduh. Sensor. Nah, oke. Next ya, kita mungkin sedikit cerita aja. Aku itu sering dengar beberapa curhatan dari teman-teman ya. Itu teman online ataupun teman yang real life gitu ya. Nah, di sini ada satu teman nih. Teman yang lumayan spesial dulu. Itu dia itu sering banget overthinking. Karena dia tuh mikirin dia tuh di rumah ngapain. Dia itu di rumah
nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Dia juga kena tekanan terus dari keluarganya. Terus dia juga bingung kedepannya dia itu mau jadi apa, harus apa juga. Nah, saking overthinkingnya dia tentang hal-hal itu, dia itu sampai cutting. Ya, kalau bahasa kerennya bikin barcode di tangan sendiri lah. Nah itu, menurutku itu juga udah sampai parah banget sih kalau sampai overthinking. Let's say oke lah, nggak apa-apa orang itu overthinking. Tapi jangan sampai overthinking itu bawa kamu ke hal-hal yang negatif. Betul. Bawa kamu untuk self harm, menyakiti dirimu sendiri. Kan nggak ada untungnya juga untuk menyakiti diri sendiri. Sekarang orang cutting atau bikin barcode itu bekasnya itu lama banget loh. Bisa beberapa bulan baru udah nggak ada bekasnya. Itu kalau cewek ataupun cowok, apakah mereka nggak malu kalau ada bekas barcode-nya di sini? Itu berarti pakai yang apa, cutter atau gunting gitu ya Mas? Iya, pakai cutter. Kamu tahu cutter mungil yang di gini? Nah, Iya. pakai cutter kayak gitu dia. Berarti yang kayak gitu beneran ada Mas? Beneran Kayak ada. Gitu, beneran ada. Mungkin nggak cuma satu temanku doang ini ya, tapi mungkin di luaran sana banyak banget. Oke, dan itu setelah dia bikin barcode di tangan, itu apakah ada kepuasan tersendiri atau adakah rasa lega dan yang bisa membuat dia tidak overthinking lagi atau bagaimana? Mas Nintang. Itu masalahnya di sini tuh membuat dia lega. Kalau dari aku jujur belum bisa nangkap. Make sense-nya di mana? Logikanya di mana? Menyakiti diri sendiri tapi dia lega. Kalau mungkin dari Mas Reza, apakah ada sedikit cerita atau pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman dari teman terdekat, keluarga? Oke. Tadi kan saya mengambil di sisi positif ya. Tapi mohon maaf ini saya memberikan ceritanya nggak bisa yang sisi positif. Masih sama kayak Mas Lintang itu yang sisi negatifnya. Dan itu kebetulan juga cerita dari teman saya. Nggak usah sebut nama ya. Putra. Putra. Okay. Berarti siapa? Laki-laki. Nah itu kan si cowok berarti ya. Itu dia tuh overthinking. Itu seusia saya, masih muda lah, seusia kita semua. Dia tuh di rumah cuman satu, anak tunggal. Terus orang tuanya alhamdulillah masih ada semua. Tapi kedua orang tuanya itu beda Mas. Jadi yang satu minta dia jadi inilah, jadi ini. Yang satu minta dia jadi di kuliah. Kan misal yang satu nih minta kerja. Yang satunya pengen anaknya kuliah gitu. Terus dia pusing kan. Mungkin dia nggak punya saudara kandung buat apa ceritanya lah. Sedangkan dia mau cerita ke orang tuanya, kan orang tuanya yang nuntut untuk jadi ini itu kan. Mungkin dia nggak anggap orang tuanya tuh tempat cerita yang pas gitu. Terus ya udah di situ dia cerita ke saya. Kalau katanya ya singkat ceritanya dia tuh disuruh tekanan lah, ada tekanan untuk kamu harus ini ya. Dia kan bingung. Terus overthinking dia. Tapi larinya bukan ke kalau Mas Lintang tadi kayak self harm ya. Ya hampir mirip sih, cuman dia kayak mungkin ke pergaulan bebas Mas. Jadi dia tuh kayak mau nyari jati diri, tapi terlalu over, terlalu berlebihan. Sampai dia tuh pertama itu kayak kenal yang namanya minuman keras, terus obat-obatan terlarang. Itu pun di luar pengetahuan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya tuh bisa dikatakan kayak ketinggalan teknologi Mas. Kayak di keluarganya itu kan berarti 3 orang. Yang punya handphone itu cuman teman saya. Orang tuanya nggak punya apa-apa. Bahkan naik motor itu tuh nggak bisa. Jadi untuk memantau anaknya gimana tuh nggak tahu.
itu. Makanya mungkin karena yang terlalu bebas itu, terus dia kayak main-main lah, entah itu di minuman keras, entah itu obat-obatan, itu kan negatif ya Mas. Iya. Dia sampai kenalannya dia tuh orang-orang yang jauh lebih tua daripada dia. Padahal dia usianya masih sangat muda. Oke. Berarti overthinking ini memang bisa menjerumuskan pribadi ke yang buruk-buruk ya Mas, seperti yang diceritakan tadi, entah itu minuman keras, terus ada obat-obatan terlarang seperti itu ya. Nah, mungkin kalau Mas Reza mendengar cerita temannya Mas Reza tersebut, apakah ada respon khusus atau ada Mas Reza menenangkan beliaunya atau seperti apa yang dilakukan Mas Reza? Sebenarnya gini Mas, saya sebagai temennya ya, itu tuh kalau niat itu ada, kayak misal bikin dia jauh lebih positif lah, ini itu ada. Cuman menurut saya susah, soalnya orang tuanya aja itu nggak didengerin Mas, apalagi saya yang cuman temennya. Tuh, terus kan menurut saya gini Mas, saya kan nggak ada pengalaman di situ ya Mas. Maksudnya saya nggak pernah kayak yang obat-obatan gitu, minuman kan jarang kan. Itu mungkin orang yang bisa menasihati dia itu orang-orang yang udah tobat dari dunia itu Mas. Oke. Ya kayak kata orang, kalau kamu belum nyemplung, kamu bakalan nggak tahu rasanya kayak gimana. Makanya. Benar. Mungkin emang di generasi Z mungkin overthinking itu sangat awam ya, sangat maksudnya lebih kita sering melakukan overthinking daripada memikirkan hal-hal yang baik ke depannya. Kita malah lebih memikirkan hal-hal yang negatif. Entah karena kita takut nanti nggak bisa jadi apa-apa, Yes. entah kita nanti takut ngecewain orang lain seperti itu. Tanpa kita itu memikirkan kita itu sebenarnya diciptakan di dunia ini itu pasti ada manfaatnya. Entah pasti ada orang yang bahagia atau senang karena hadirnya kita, mungkin tanpa kita sadari. Nah itu mungkin yang bisa membuat mereka itu overthinking, karena mereka tidak menyadari betapa pentingnya kita di kehidupan orang lain seperti itu. Nah kalau mungkin pertanyaan dari saya ya untuk Mas Lintang dan Mas Reza, kalau Mas Lintang dan Mas Reza itu apakah sering atau pernah overthinking, dan apakah Mas Reza dan Mas Lintang itu melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan seperti itu? Oke, berarti ini lebih ke pribadi ya Mas? Iya, pertanyaan Oke, kan, pertanyaan pribadi kan. Tapi disclaimer aja, kalau mungkin dari Mas Reza dan Mas Lintang tidak mau menjawab, oke, nggak apa-apa. Mungkin untuk sharing aja ke teman-teman lainnya, terus nanti bisa mengasih solusi juga bagaimana teman-teman di luar sana yang overthinking itu bisa mengendalikan overthinkingnya tersebut, seperti itu. Oke. Karena Siapa dulu? Oke, saya Pak coba Reza. Siap. Pak Reza. Itu kalau pengalaman pribadi saya yang bisa saya sharing ya, itu waktu saya SMA. Oke. SMA mau ke jenjang yang lebih lanjut lagi. Kebetulan saya di situ ingin mendaftar di abdi negara, ya kan. Nah di situ saya overthinking jelas dong, karena kan saya nggak bisa dipungkiri lagi ya, saya juga ada kekurangan di situ, ada ini itu kan. Makanya saya overthinking, tapi saya hampir yang mendekati depresi, tapi alhamdulillah nggak sampai depresi Mas. Nah itu saya itu singkat cerita ya, itu saya udah daftar gini, ternyata belum rezeki, saya masih gagal. Saya makin overthinking kan, pilih antara mau lanjut lagi atau mungkin cari kerja atau mungkin kuliah gitu. Oke. Nah, itu kesalahan saya adalah saya pergi tanpa ada kabar ke siapapun, entah itu orang tua, entah itu orang terdekat, entah itu saudara, teman gitu. Saya kayak ya udah pergi motoran kemana terserah saya suka gitu. Itu tujuan saya cuman pengen ngilangin overthinking lah, biar nggak depresi gitu. Ya mungkin ini
bagi orang-orang mungkin salah ya. Cuman ya itu cara saya, daripada nanti saya kayak misal apa tadi Mas Bintang yang barcode. Nah itu kan merugikan saya sendiri ya. Iya. Apalagi kalau saya masih kepengen niat daftar lagi kan otomatis itu cacat. Nah Benar. itu nanti buat saya rugi sendiri. Itu kalau pengalaman pribadi saya. Oke. Saya juga pernah overthinking, tapi yang nggak sampai depresi gitu, alhamdulillah nggak. Oke. I see. Oke, selanjutnya giliran saya. Overthinking itu adalah hal yang mungkin jarang saya alami ya. Karena saya itu menganggap dunia itu world is so fun gitu. Dunia itu lucu banget dunia. Oke. Kadang-kadang kidding. Kadang-kadang kidding. Hidup kadang giding nanti. Hidup kadang kidding emang di dunia ini. Tapi pernah sih suatu waktu emang aku itu ngalamin overthinking. Itu mungkin kejadiannya timelinenya sama kayak Mas Reza. Tapi di SMA juga. Itu di SMA kelas 2 kalau aku nggak salah. Itu SMA kelas 2 kan zaman-zamannya Covid ya. Nah, pas zaman-zamannya Covid itu kebetulan pas itu tuh aku tuh terpaksa ngehandle kerjaan orang tuaku. Sampai aku tuh absen dari sekolah itu 3-6 bulan itu aku absen dari sekolah. Tapi untungnya sekolahnya ya bisa gini. Jadi naik online. Nah, tapi di sisi lain itu kan berarti aku masih di bawah umur ya. Masih belum cukup lah umurnya untuk itu. Dan aku terpaksa ngerjain kerjaannya orang tuaku. Nah, di situ jelas pikiran gue tuh udah kemana-mana karena lawan bicaraku saat itu umurnya itu 30 tahun di atas aku. Jadi mereka itu udah pada 40, ada yang 50. Paling dari segi pengalaman juga. Dari segi pengalaman juga mereka pasti udah lebih high. Dan yang paling muda itu di sana tuh 33. Sedangkan pas itu aku tuh di 17 atau 18. Wah, 15 tahun itu pautnya. Gila kan? Nah, itu. Pikiran nggak bisa ngimbangin rekan-rekan kerja, terus pikiran takut jadi beban, itu sangat jadi tekanan banget pada saat itu. Tapi untungnya aku itu punya keluarga yang suportif, yang mereka itu selalu dukung. Dan adalah salah satu sosok spesial dulu. Masih Lanjut. apa sih Reza? Nah, adalah salah satu sosok spesial dulu. Pas zaman itu ya. Sekarang udah enggak. Cewek ya Mas? Cewek lah. Ya kali sosok spesial. Kalau cowok harus dipertanyakan. Kalau cowok yang nggak mau. Nah, itu ya dulu. Dia tuh jadi salah satu support system yang paling penting buat apa ya? Buat hati dan pikiranku, karena kadang kan cowok itu susah untuk cerita sama keluarganya. Bener. Jadi pas itu saya ngatasin overthinking itu dengan bantuan dari keluarga dan ada support dari orang yang spesial. Gitu. Oke, berarti sosok support system itu sangat diperlukan di kehidupan. Ya, sangat diperlukan. Entah itu teman sendiri, keluarga, atau siapapun yang bisa jadi support system. Wah, itu sangat membantu untuk mengatasi overthinking. Karena orang overthinking itu ada karena dia tuh nyimpen semuanya sendiri di otak dia. Dia nyimpen semua pikirannya sendiri. Beda cerita kalau orang yang dia sering sharing. Dia ada masalah, dia sharing. Oh, aku ada ini, aku ada masalah ini. Kira-kira tanggapanmu gimana? Pasti kan kamu ngasih tanggapan nih. Nah, benar. itu udah jadi salah satu cara untuk meringankan Betul. Setuju pikiran. saya, Mas. Iya kan?
Setuju kan? Jadi mulai sekarang hilangkanlah kayak stigma laki-laki di dalam cerita tuh. Boys don't cry. Yes, boys don't cry itu udah bullshit sekarang. Oke. Lagi-lagi kalian kalau mau cerita cerita aja. Kalian semua kalau berhak mau cerita. nangis, kalian kalau mau nangis saja. Semua berhak cerita. Semua Oke, berhak oke, cerita. Oke, untuk teman-teman di luar sana, kalian harus segera mencari support system di kehidupan kalian. Entah itu teman, entah itu pasangan, entah itu keluarga. Kalian harus punya seseorang yang menjadi support system. Kalau belum punya, hubungi nomor di bawah ini nanti. Dari kami, teman-teman magang akan ikut mungkin bisa mencarikan. Kalau saya ikut mencari sih, Mas. Oh, ikut mencari. Saya ikut mencari. Mencarikan saja kalau saya. Kalau gitu saya juga ikut mencarikan saja karena kebetulan sudah punya support system di sini. Betul lah. Jangan marah ya Mas. Kalian semua pengkhianat. Oke. Mungkin terakhir ya Mas, closing statementnya boleh nggak sih saya minta saran dan solusi kepada teman-teman yang ada di luar sana yang entah lagi overthinking, yang entah itu sering overthinking dan memikirkan hal-hal yang tidak perlu untuk dipikirkan. Mungkin monggo dari siapa dulu? Boleh? Monggo Mas Reza dulu aja. Kalau saya gini, lebih baik aku dengerin ceritamu sampai pagi-pagi buta daripada aku harus mendengar kabar dukamu. Teman-teman mungkin pertama kali kita episode pertama ini cukup membahas tentang mental health yang lebih mengerucut tentang overthinking ini. Mungkin untuk teman-teman yang ada ide atau usulan apa yang harus kami bahas atau teman-teman ada sebuah pengalaman pribadi atau apapun bisa cerita atau bisa langsung komen aja di YouTube atau bisa DM ke Instagram Wonder Home Library atau _Wonder Home Library. Oke, mungkin sekian untuk episode hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan, yang teman-teman sudah setia ada di sini dan mendengarkan podcast kami. Oke, mungkin akhir kata terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.